Halo guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku lagi bikin video untuk speed build. Aku ngambil idenya dari Pinterest. Ini kurang lebih bentukannya kotak aja untuk rumahnya. Cuman dia mungil tapi menggemaskan ya. Nuansa-nuansanya itu mirip-mirip American style, tapi dia versi simpelnya. Terus ada nuansa-nuansa warna hitamnya juga. Untuk di atapnya ini aku bikin 2 layer ya, sesuai dengan contoh yang ada di Pinterest yang aku ambil. Untuk bangunannya ini 1 lantai aja, seperti yang tadi sudah aku bilang. Ini versi kayak rumah-rumah mungil. Di sini aku lagi mencoba untuk membuat atapnya menjadi runcing ya, segitiga gitu, seperti sesuai yang ada di contoh. Jadi harus ditambahin supaya dia runcing bagian belakangnya. Nah, ini bagian depannya juga aku tambahin platform. Soalnya di contohnya tuh kayak bagian atasnya tuh, bagian luarnya ada bagian atap ketutup gitu, supaya nanti kalau misalkan hujan nggak langsung tampias ke lantai bagian depannya. Untuk atapnya sama, ini nuansanya masih hitam-hitam juga. Terus bagian atap dalamnya juga warna hitam. Untuk platform yang di atasnya juga sama warna hitam juga. Jadi full bagian atas atap itu warna hitam. Next kita lanjut untuk ke warna dinding ya. Dinding di bawah itu nuansanya warna putih tapi bergaris-garis seperti yang ada di video. Terus aku tambahin aksen juga, aksen buat semacam penopang ya, penopang dari fondasi atap yang ada di atas. Untuk pintunya ini 1 pintu aja, kita nggak double doors gitu. Warnanya juga warna-warna beige, yaitu warna coklat. Terus ditambahin juga ada cerobong asap ya, asap cerobong. Terus dikasih fondasi juga di bawahnya, karena kita mau nambahin semacam tangga ya, seperti yang ada di contoh ada tangganya. Jadi kita harus tambahin fondasi. Untuk si window atau kacanya juga sama, jendelanya masih bernuansa warna hitam. Lalu ini aku sempat ngedit tapi kayak semacam error gitu. Jadinya mau nggak mau aku harus bikin semacam dinding baru lagi supaya bisa mundurin bagian pintunya. Soalnya ada beberapa bagian yang aku edit jadinya berubah gitu. Jadi aku benerin lagi bagian pintunya, soalnya harus masuk ke dalam. Terus bagian landscape di depannya ya, ini aku tambahin kayak semacam tanaman-tanaman merambat tapi tinggi semampai, mengikuti dengan tangganya, kurang lebih mirip-mirip. Terus aku tambahin pohon-pohonan juga. Kiri kanannya aku bikin sama aksennya. Terus dikasih juga rumput-rumputan yang ada warna-warnanya ya, biar nggak hijau-hijau banget. Jadi kita tambahin yang ada aksen-aksen warna pink, warna ungu, biar kelihatan cakep. Lanjut kita akan bikin aksen buat di depannya. Itu aku tambahin kayak semacam lantai, tapi lantainya lantai buat yang outdoor. Jadi dia semacam kayak batu-batuan, tapi aku pilihnya pakai yang lantai. Nah, ini aku kasih aksen lantai juga buat parkiran mobil ya. Di sini aku pakai debak gitu. Pakai barang-barang item-item dari yang live edit object. Di situ ada semacam kayak barang-barang yang kalau misalkan kalian lagi building itu seolah-olah seperti realita. Jadi kalian harus masukin dulu cheat edit objects-nya, baru kalian bisa menemukan barang-barang ini. Soalnya kalau kalian belum masukin cheat-nya, itu barang-barangnya tuh nggak akan kelihatan walaupun kalian udah di build mode gitu. Nah, ini juga aku tambahin semacam kayak pembatas atau pagar. Ini juga adanya di live edit object ya. Kalau kalian cari di pagar yang biasa itu nggak ada. Kalian harus ngaktifin dulu live edit objectnya, baru bisa kelihatan barang-barang atau pagar-pagar yang nggak ada di item normalnya gitu. Nah, ini selanjutnya ini aku lagi bikin pagar, terus aku tiba-tiba bingung. Ini kayaknya kalau mobilnya di sini akan menutupi ya pagarnya, nanti nggak sesuai ataupun jomplang. Jadi aku pindahin parkiran mobilnya agak ke samping rumahnya. Nah, supaya nanti aku bisa nambahin pagar
sampai ke depan gitu. Nah ini mobilnya aku pindahin parkirannya, habis itu baru aku tambahin lagi si pagernya. Nah kayak gini kurang lebih, jadinya akan tertutup sampai ke depan ya. Walaupun setelah aku pikir-pikir agak bingung juga nih ngeluarin mobilnya gimana, cuman ya udah mau nggak mau sudah terlewati ya, jadinya kita pakai aja. Terus ini aku juga tambahin si tangga buat kalau misalkan nanti karakternya mau akses bagian belakang ya, mau akses tanaman bagian belakang, mereka bisa pakai pintu belakang. Ini aku kasih aksen tangganya yang batu-batu sama ditambahin kayak semacam pegangan gitu. Terus jangan lupa juga buat dikasih semacam pintu buat akses ke belakang. Terus aku ngeliat di bagian belakang dindingnya tuh kok kayak polos aja. Akhirnya aku tambahin beberapa jendela supaya tidak terlihat polos-polos banget. Terus ini juga aku tambahin ada beberapa tempat buat bercocok tanam ya, supaya nanti bagian belakangnya tuh nggak terlalu gersang. Tapi aku belum ngasih pohon apapun, jadi aku pengen nanti karakternya sendiri yang nanam pohonnya gitu. Jadi aku cuma memberikan semacam tempat atau wadah, nanti tinggal karakternya sendiri yang bisa buat cocok tanam gitu. Ada banyak banget di sini wadah-wadahnya. Untuk yang wadah ini yang ada kayu-kayuannya itu aku pakai dari Sisi ya. Untuk kalian cari di outdoor activities biasanya tuh cuman tanah-tanah polos aja. Nah untuk yang ada kayu-kayunya di pojokan kiri kanannya itu aku dapat dari Sisi. Aku download Sisinya di Pinterest juga. Kalian boleh cari-cari aja kalau lagi nyari Sisi, itu banyak banget di Pinterest. Terus ini juga aku kasih aksen semacam kayak buat jalan, itu terbuat dari kayak batu-batuan, sama di pojokannya aku kasih semacam pohon juga. Soalnya kalau harus nunggu banget sampai nanti pohon-pohon bercocok tanamnya itu sudah bertumbuh ya, itu pasti lumayan lama banget. Jadi ini aku akhirnya kasih aja yang sekiranya satu pohon tapi itu bisa membuat cukup rindang di rumah ini gitu. Ini aku kasih pohonnya yang cukup besar ya, semacam pohon beringin supaya bagian belakangnya tuh lumayan rindang, jadi nggak kelihatan gesang-gesang banget kayak gitu. Terus ini aku pindahin lagi bagian-bagian potnya ke depan sedikit supaya nggak terlalu ke belakang banget. Terus ini aku udah mulai masuk ke bagian dalamnya atau interiornya. Nah di sini aku cukup dilema dan membingungkan ya guys, karena luas tanahnya nggak gede-gede banget juga. Terus aku bikin bangunan rumahnya juga nggak gede-gede banget juga. Jadi ini aku benar-benar berpikir ya, aku harus memutar otak bagaimana caranya bisa membuat dalam rumahnya ini tetap berfungsional tapi tetap estetik gitu. Jadi aku bikin semacam 3 sekatan. Sekatan yang pertama ini yang sekarang lagi aku renov atau lagi aku dekorasi, itu bagian kamarnya. Ini aku mau bikin nuansa-nuansa warna hijau. Terus untuk interiornya, dalamnya aku bikin semacam kayak mau boho-boho gitu loh, boho-boho warna orange. Untuk interiornya tuh warnanya warna yang vibrant, tapi untuk warna dari si wallpaper ataupun dindingnya itu warna-warna yang pastel, supaya nggak terlalu nabrak banget lah. Kalau misalkan interiornya mau yang warnanya cerah banget, baru nanti di bagian wallpaper ataupun dindingnya itu aku kasih warna-warna yang lumayan pastel supaya nggak terlalu nabrak. Nah di sini juga aku mulai dari sini aja aku udah mulai bingung-bingung nih guys, untuk penempatan interiornya kira-kira yang bagus gimana. Ada beberapa interior yang udah aku masukin terus nanti aku hapus lagi, terus ada beberapa interior yang udah aku taruh di sini nanti aku pindahin lagi penempatannya, karena emang ini cukup membingungkan ya dengan ukuran yang segini aja. Terus aku harus tetap memperutamakan estetika ya, tetap cakep, tetap bagus. Bahkan nanti nih aku udah set kayak gini, nanti di akhir-akhir video ini akan berubah lagi setnya guys, jangan khawatir ya.
Aku aja yang menjalaninya aja tuh kayak menghelakan nafas berapa kali gitu, kayak oh my god, susah banget ternyata kalau bikin rumah kecil, karena biasanya aku selalu bikin rumah-rumah yang lumayan besar ukurannya, jadi nggak terlalu pusing ya untuk penempatannya. Oke, ini next kita udah mulai lanjut ke bagian kamar mandi. Kamar mandinya ini aku bikin simple, clean, ya, yang dimana dinding sama lantainya itu aku bikin yang warnanya warna cerah-cerah aja ya, karena kalau misalkan kamar mandi warnanya agak gelap, kayak kurang bersih gitu. Nah ini aku ngide lagi tuh, aku udah mulai merasa kayaknya kamar mandinya kekecilan, makanya aku lumayan membesarkan lagi bagian belakangnya, dindingnya ya, karena kita nggak bisa prediksi di tengah-tengah perjalanan ini ternyata aku mulai merasakan kekurangan gitu, jadinya akhirnya aku tambahin. Terus di sini aksen-aksennya aku tambahin counter, aku tambahin toilet, aku tambahin bathtub. Terus perintilan-perintilan kecilnya aku tambahin dikit-dikit aja karena emang ini nggak terlalu gede ya, nggak terlalu besar. Jadi bagian-bagian yang penting aja aku masukin ke dalam kamar mandinya. Oke, terus untuk aksen-aksen di atas counternya paling aku cuma tambahin yang buat aksesoris-aksesoris aja yang mempercantik dan esensial barang yang kira-kira dipakai sehari-hari untuk karakter kita. Kayak ada untuk pencukur jenggot, ada hair dryer, ada lotion, ada sisir, sama aku kasih juga ada buat cuci tangan, hand soap gitu. Sama nggak lupa bunga supaya mempercantik ya, karena nggak mungkin kita nambahin pepohonan atau tumbuhan-tumbuhan besar di sini, jadi aku kasih bunga aksen aja yang bisa ditaruh di atas counter. Nggak lupa juga untuk kasih keranjang laundry ya, jadi setiap habis mandi nanti karakternya bisa naruh baju kotor di situ. Nah ini aku tadi lupa buat ngasih jendela sama ngasih horden di bagian kamar. Ini aku mulai tambah-tambahin lagi. Terus ini kita masuk ke ruangan kayak semacam ruangan kerja gitu. Jadi nanti di sini multifungsional. Awalnya aku cuma mau ngasih ini buat ruangan kerja. Cuma setelah dipikir-pikir selanjutnya ya, kalau kalian lihat sampai habis nih, sampai belakang-belakang, aku mulai berpikir kita nggak punya living room. Ya, kita nggak punya tempat untuk menerima tamu. Jadi pada ujungnya, pada akhirnya ruangan ini akan bercampur ya. Balik lagi, renovasi lagi, dekor ulang lagi, ruangan ini akan bercampur menjadi ruangan kayak semacam ruangan bekerja, tapi mix dicampur juga sama ruangan penerimaan tamu gitu, kayak living room gitu atau ruang keluarga gitu ya guys ya. Ini udah aku mulai kasih decoration di dinding, tapi jangan khawatir ya, balik lagi nanti pada akhirnya ini akan berubah ya, karena nanti pada akhirnya beberapa bagian dinding ini akan dipergunakan untuk ruang tamu ataupun ruang keluarga ya. Ini aku padahal udah mulai naro-naro barang-barang yang akan dipakai, tapi nanti akan berubah. Next kita lanjut ke bagian dapur. Nah ini bagian dapurnya aku taruh di sebelah pintu masuk ya, karena supaya nanti bagian jendelanya ini bisa kebuka. So jadi kalau kalian karakternya lagi masak-masak, ceritanya kayak dapurnya tuh nggak pengap gitu loh, bisa dibuka jendelanya. Ini juga ya guys, kalau kalian lihat aku lagi milih-milih gorden ya. Di awal-awal ini aku milih gorden, sampai aku bingung gordennya mau ditaruh di mana, kira-kira bagus apa enggak. And then at the end ya, balik lagi untuk gordennya itu di akhir video nggak aku pakai. Nanti kalian lihat aja. So ini aku udah mulai milih-milih bagian kompor, bagian ovennya. Aku tadinya mau pilih warna oranye biar senada sama warna dindingnya, cuma nanti aku ganti lagi karena warnanya lumayan semacam vibrant, tapi vibrant banget gitu. Nih, ini yang tadi aku bilang ya guys ya, nggak usah khawatir. Nih aku tadi bilang bagian layout dari si kamar ini berubah lagi karena aku harus mindahin bagian pintu kamarnya. So jadi layoutnya mau nggak mau harus berubah. Soalnya agak kurang
dan tempatnya tuh lumayan jadi sempit kalau misalkan aku naruh pintu kamarnya di bagian depan deket dapur. Jadi aku pindahin ke bagian samping pintunya supaya bisa dimasukin semacam kayak tempat buat makan gitu loh, semacam dining roomnya campur di bagian dapurnya. Nah ini yang tadi aku bilang ya, bagian depannya ini aku ubah, bagian si tempat buat kerjanya aku ubah jadi campur sama living room. Jadi ujung pada akhirnya nih dibuka lah bagian si tempat belajarnya. Aku jadiin tempat terbuka gitu. Kalau tadi kan aku taruh pintu ya, aku taruhin dinding dan lain-lain. Tapi pada akhirnya aku buka supaya terlihat lebih luas gitu. Jadinya open space gitu. Ya, di living room ini aku masukin TV, sofa, terus aku kasih semacam meja buat naro-naro teh, kayak gitu. Pokoknya buat nerima tamu lah. Sama aku kasih sedikit aksen-aksen tanaman lagi supaya nggak polos-polos banget bagian ruang tamunya, supaya biar kelihatan lebih oke. Gitu. Terus ini aku tambahin beberapa activity buat di indoor di dalam supaya biar berfungsional aja. Nah nih kalau kalian lihat ya, pada akhirnya gordennya aku hempaskan lagi guys. Padahal aku udah berpikir-pikir mau pakai gorden yang mana, pada akhirnya gordennya nggak kepake karena aku berpikir kayaknya mendingan lebih baik kalau aku tambahin counter buat di bagian atas si kompornya gitu, biar lebih kayak lebih oke aja sih kayaknya, supaya kan ini tempatnya lumayan kecil ya. Jadi kalau dimanfaatin tempat-tempat kayak gini bisa buat naruh tempat barang banyak, jadinya lebih berfungsional gitu. Jadi mendingan gak usah pakai gorden gak apa-apa, tapi kita tutupin sama counter atas gitu. Nah ini aku tinggal tambahin aksen-aksen dikit aja di bagian dapurnya, kayak semacam kayak cookies aku kasih di situ, ada tempat buat kopi, mesin kopi, terus aku tambahin panci-pancian. Nah ini counternya aku pilih yang bagian dalamnya tuh bisa terlihat guys, jadi kalau kalian naruh-naruh barang itu kelihatan semacam kayak realistik aja gitu. Kalau kalian naruh-naruh panci itu ada bagian counter bawahnya gitu, jadi terlihat oh iya barangnya banyak gitu. Agak nggak masuk di akal, cuman ya aku pengen aja barang-barangnya terlihat, jadi pilih counter yang bawahnya kelihatan gitu. Tapi tetap terlihat rapi ya guys, tetap terlihat nggak banyak ataupun sumpek gitu. Untuk sutil-sutil aku taruh deket sama kompor karena nanti akan kepake waktu pas karakternya lagi masak kan. Nah ini aku kasih aksen-aksen dikit juga. Oke, ini untuk step terakhirnya. Kan tadi untuk painting aku naruh di dalam, pada akhirnya aku taruh di luar supaya nanti karakternya bisa nyari inspirasi ya. Oke, kurang lebih seperti ini jadinya. Untuk mini playnya kita mulai dari sekarang.